Bagaimana cara membuat presentasi PowerPoint yang menarik? Mbak, Mbak, yang pertama gunakan tema yang konsisten. Pilih tema yang konsisten untuk slide yang sama. Jadi pemilihan tema dalam slide itu harus konsisten. Artinya apa? Dalam satu tema itu kita harus sama. Ya. Kemudian akan diganti dengan tema yang lain. Itu tidak bisa dicampur-campurkan. Yang kedua, gunakan gambar. Gabungkan beberapa gambar yang relevan, yang menarik secara visual. Jadi gambar yang menarik dan itu relevan, Bapak Ibu. Banyak sekali gambar-gambar yang tersedia di MS PowerPoint. Cuma Bapak Ibu juga harus perhatikan juga mana gambar yang relevan untuk dipakai di slide Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan tujuan pengajaran, berarti gambar yang relevan dengan tujuan penelitian apa? Tujuan pengajaran apa? Oh, mungkin anak panah. Oh, mungkin gambar fokus bidikan panah. Nah, atau apa? Yaitu penggunaan gambar itu juga harus relevan dan menarik secara visual. Ya, next. Nah, beberapa PowerPoint, beberapa presentator atau pengajar itu menampilkan teks yang terlalu banyak di dalam satu slide. Ya. Dan hal ini sangat perlu dihindari, Bapak Ibu. Ya. Penggunaan teks di dalam PowerPoint itu harus dibatasi. Bapak Ibu hanya diperbolehkan menambahkan teks itu dalam bentuk poin per poin. Ya. Dan itu pun harus frasa yang pendek. Jangan kalimat yang terlalu panjang untuk menyampaikan informasi yang dalam pengajaran itu. Kenapa? Karena ya pada dasarnya fungsi PowerPoint adalah poin-poin, ya, poin-poin yang akan disampaikan, bukan Word, ya, bukan MS Word. Kalau Bapak Ibu ingin panjang dan lebar, gunakanlah MS Word untuk pengajaran. Tetapi karena ini adalah PowerPoint, yaitu poin-poin yang disampaikan. Sehingga ketika Bapak Ibu sampaikan poin per poin seperti ini ya, poin-poin seperti ini, Bapak Ibu lah yang lebih interaktif dengan pengajar, dengan peserta didik gitu ya. Jangan sampai dengan banyaknya teks itu justru akan mendistrak konsentrasi dari pembelajar atau peserta didik ya. Sehingga mereka akan lebih banyak membaca teks-teks tersebut, bukan mendengarkan dan memperhatikan apa yang kita terangkan. Jadi penggunaan teks itu dibatasi sehingga verbal kita lebih banyak untuk berinteraksi. Kemudian sertakan multimedia, tambahkan video, klip audio, animasi. Nah, ini karena sifat dari PowerPoint ini adalah multimedia, Bapak Ibu. Ada video, audio, dari video dan audio ini media yang bisa digabungkan, ya. Ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan suatu tema, Bapak Ibu bisa gunakan juga video-video yang Bapak Ibu dapatkan dari YouTube misalkan. Tampilkan di situ, di dalam PowerPoint. Sehingga tidak perlu keluar dari aplikasi PowerPoint untuk menampilkan video. Tapi video tersebut bisa di-add file di PowerPoint. Sehingga ketika Bapak Ibu menerangkan dan sampailah pada slide video yang ada videonya, Bapak Ibu tinggal klik dan videonya sudah langsung terputar ya. Dan yang ketiga adalah transisi. Nah, Bapak Ibu juga bisa gunakan transisi slide antar slide ya dan animasi untuk menciptakan alur ya. Jadi lebih smooth alurnya. Ya, slide by slide bisa digunakan transisi. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan di sini ada do and don't, yaitu ya apa yang boleh dilakukan dan jangan dilakukan ya. Nah, Bapak Ibu ketika menggunakan font ya, saya pikir Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan font ya atau jenis dari tulisan ya, jenis dari huruf ya. Itu gunakan font dengan warna dan gaya yang konsisten dalam presentasi. Bapak Ibu jangan gunakan terlalu banyak font ya dalam
dalam PowerPoint atau presentasi Bapak Ibu ya. Kita tahu biasa yang kita pakai di dalam penulisan karya ilmiah dan sebagainya itu adalah Times New Roman ya. Bapak Ibu bisa gunakan itu ya, Times New Roman tipe fontnya itu ya. Atau Bapak Ibu bisa gunakan yang Arial ya, Arial yang lebih umum juga dipakai. Nah, seperti itu bisa digunakan secara konsisten. Jangan sampai uh, dalam presentasi Bapak Ibu menggunakan terlalu banyak, ada font ini ya, dan ini akan mendistrak perhatian dari peserta didik ya. Apalagi dalam satu slide itu berbagai macam font yang kita gunakan ya. Juga font-font yang tidak terbaca ya, itu juga dihindari ya. Slide dengan terlalu banyak teks itu dihindari, apalagi fontnya teks yang kita tambahkan di situ menggunakan font yang tidak terbaca ya, menggunakan font yang tidak bisa terbaca dengan baik, itu juga perlu dihindari. Next. Nah, yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah animasi. Gunakan animasi dan transisi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dari presentasi. Jangan sampai animasi itu juga terlalu banyak dan tidak relevan dengan presentasi kita. Contoh misalkan ya, Bapak Ibu suka kucing nih ya, suka hewan peliharaan kucing gitu misalkan. Jangan 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 sampai gambar-gambar atau animasi-animasi kucing tadi muncul untuk PowerPoint yang tidak ada kaitannya dengan materi ajar gitu ya Bapak Ibu. Jadi boleh menggunakan animasi, gambar, video, tapi tetap juga utamakan apakah animasi tersebut terlalu banyak sehingga bisa mengalihkan perhatian peserta didik, atau bahkan animasi tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan materi dari yang kita bawakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa pakai animasi tersebut. Next, berikutnya. Next. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, gunakan gambar atau kualitas gambar itu yang resolusinya tinggi Bapak Ibu ya. Karena beberapa gambar yang kita dapatkan di Google ya, itu resolusinya rendah. Nah, Bapak Ibu harus hindari itu ya. Karena nanti ketika ditampilkan dalam PowerPoint, dalam proyektor, itu gambar akan pecah sekali gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa dapatkan gambar-gambar tersebut di beberapa website ya. Nanti Bapak Ibu sertakan filternya high resolution atau yang besar, filenya dalam kualitas yang besar gitu. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu menghindari gambar atau video ya, multimedia yang lainnya atau audio yang kualitasnya rendah ya. Nah, ini malah justru nanti bisa mengurangi kenyamanan dari peserta didik. Next. Nah, berikutnya contoh-contoh slide PowerPoint yang menarik ya, Bapak Ibu. Kalau bisa kita lihat di sini ya, bagaimana penggunaan font, bagaimana penggunaan gambar, bagaimana penggunaan animasi, bagaimana penggunaan warna ya, perpaduan warna itu juga sangat penting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pilih warna yang kira-kira tidak terlalu bertabrakan ya. Misalkan di sini Bapak Ibu bisa lihat antara kuning dan hijau, kuning dengan biru, perpaduannya pun juga tidak terlalu banyak warna di situ, sehingga peserta didik tidak terdistrak oleh hal-hal yang ada di situ ya. Nah, ini contoh-contoh seperti ini bisa dipakai untuk membuat presentasi.